Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu faltanzur nafsum ma qaddamat lillah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya boleh berdiri? Kalau ini kelihatan semua sebenarnya. Alhamdulillah, Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang sudah memasuki hari tiga di sini ya. Ada yang keempat, ada yang besar, ya. Bahkan ada yang ketujuh. Ya. Puasanya sejak kapan? Sejak Kamis dia udah mulai puasa. Silakan, ya. Mau puasanya ketiga, benar. Ya, mau terawihnya ketiga, benar, betul? Yang nggak benar? Nggak puasa. Yang nggak benar? Yang nggak puasa, nggak terawih, itu yang nggak benar. Ya. Jangan diributin soal begitu. Kenapa? Semuanya punya dalil, punya hujah yang masing-masing membenarkan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang betul-betul bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tanam dalam benak kita supaya Ramadan betul-betul bermakna ya. Halo, yang masih pegang handphone, balas WA-nya ntar aja ya. Kan lagi ngaji masih sempet pegang handphone ya. Udah, kalau lagi ngaji handphonenya taruh dulu ya, kecuali mungkin yang merekam. Kalau buat jauh WA, apalagi sekedar main giga, itu bikin bingung malaikat namanya ya. Ya, bener Mas, suka main pulsa enggak? Suka main pulsa, bener. Namanya siapa Mas? Razid suka main pulsa ya? Razid punya handphone. Waktu Razid main futsal turun ke lapangan ya. Waktu Razid main futsal turun ke lapangan, handphonenya dibawa ke lapangan apa ditaruh di tas di loker? Di tas, di loker. Enggak dibawa ke lapangan. Kenapa enggak dibawa ke lapangan? Lagi main, takut diganggu dengan handphonenya. Hebat enggak Razid? Hebat kayak Yazid ini. Sekedar main futsal, handphonenya ditinggal di loker, ditinggal di tas, nggak mau diganggu dengan handphone. Hebat nggak? Hebat. Cuma main futsal saja, handphone ditinggal. Lu lagi ngaji masih main handphone. Jadi bukan marah, bukan. Waduh, lindir dosa. Bukan marah, bukan lindir. Bandingkan tadi ya. Ada main-main dibikin serius.
yang serius dibikin main-main. Yang namanya main futsal dari kacamata manapun itu hasilnya tetap main-main. Nggak ada yang hasilnya serius. Apa pernah ada pemain futsal, pemain bola mati masuk dalam lubang kubur, terus malaikat munkar dan nakir nanya, dulu berapa kali tendang bola ke dalam gawang? Pernah ditanya? Hasilnya tetap main-main, betul? Dan ada yang serius, tapi dibikinnya main-main. Apa? Ini serius ini. Ini dunia dan akhirat. Ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bikinnya bagaimana? Tuh. Ya. Ini kalau bisa tiangnya banyak, cari tiang semua ya. Saking aja tiangnya cuma dikit, coba deh. Nyarinya senderan semua. Udah nyenyak melonjor ya. Bulan Ramadan lagi, betul? Perut lapar, mulut bau. Perut lapar, mulut bau. Ngaji melonjor, iblis kipas-kipas tidur. Jadi mohon maaf kalau ada orang bilang Ramadan pintu surga ditutup, Ramadan pintu neraka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Benar, nggak salah itu. Tapi yang membelenggu setan siapa? Bukan Allah. Ya, yang membelenggu setan siapa? Kita sendiri dengan kekuatan iman dan kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setan tetap menggoda, betul? Buktinya apa? Tadi saya mau jalan kemarin itu di warung masih ada yang makan, coba lihat ya soal agama lu lain silakan dah, kan begitu, betul? Tapi tolong kalau makan jangan ngablak dong. Ya, ada lagi warteg dibuka itu, ya, pakai horden. Yang masuk makan mukanya nggak kelihatan, kelihatan cuma kakinya doang gelantungan. Kaki yang nggak nginget tanah apa? Setan bukan? Jadi yang membelenggu, yang mengikat setan siapa? Kekuatan iman kita, kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggilnya orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tapi di ujung ayatnya, di akhir ayatnya, Allah berharap dari kita, Allah katakan kepada kita, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Coba kita tarik benar. Di awal Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelah diwajibkan kepada kita berpuasa, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kita dulu. Tapi di ujung ayatnya Allah berharap, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa di awal dipanggil beriman, tapi kenapa pula di akhir selesai puasa kita diharapkan menjadi orang-orang bertakwa? Karena sekali lagi soal iman semuanya. Maaf, Bapak ini semua. Kalau tanya beriman nggak? Beriman. Percaya nggak sama Allah? Percaya. Tapi apakah sudah mencapai derajat takwa? Belum tentu. Benar. Menjadi siapa namanya? Pak Sam. Soal iman, apakah sudah mencapai derajat takwa? Belum tentu. Pak Sam beriman sama Allah, yakin, percaya Allah Maha mengetahui, percaya Allah Maha mendengar. Yakin sampai ke dalam hati. Bersyukur benar nih, istri punya suatu model begini.
Istri yang keberapa yang sekarang nih? Yang kedua apa yang ketiga? Ketiga, alhamdulillah. Beruntung istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga punya suami model. Masya Allah. Percaya ya Allah ada ya. Percaya ya Allah Maha mendengar ya. Percaya Allah Maha mengetahui ya. Yakin? Ini iman namanya. Ini iman namanya. Saya mau tanya sekarang, apakah sudah mencapai derajat takwa? Bang Sam, suka ngomongin orang nggak? Kadang-kadang suka ya. Baik. Waktu Bang Sam ngomongin orang, katakan begitu. Waktu Bang Sam ngomongin orang nih, terus orangnya ada, orangnya dekat, ngomonginnya kenceng-kenceng apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Takut kedengeran sama orang yang diomongin. Sekarang saya tanya sama Bang Sam, mana Bang Sam lebih takut? Kepada Allah atau kepada orang yang diomongin? Mana lebih takut? Kepada Allah atau kepada orang yang diomongin? Gerak begitu loh. Soal iman. Soal percaya. Apakah sudah mencapai derajat takwa? Maka puasa Ramadan Allah berharap dari kita bukan sekedar iman, tapi Allah punya keinginan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari bahasa Arab. Ya. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang asal katanya do. Ro fathah, mim fathah, dot fathah. Do. Artinya panas. Maka kalau ada orang Arab bilang begini, hadzal yaum Ramadan. Hari ini panas. Atau al-yaum Ramadan. Sekarang panas. Ramadan artinya panas. Lalu dalam ilmu bahasa Arab ditambahkan alif dan nun menjadi Ramadan, yang artinya panas membakar. Ramadan panas membakar. Kalau memang ada kayu itu terbakar karena panasnya tadi. Kalau ada kertas itu terbakar karena panasnya tadi. Kalau ada batu pun bisa terbakar karena panasnya tadi. Ramadan, panas yang membakar. Lalu kenapa pula bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Artinya bulan yang membakar. Bulan yang membakar apa? Bulan yang membakar semua dosa-dosa kita. Halo. Coba tunjuk tangan. Saya cuma sekedar pengen tahu. Yang nggak punya dosa, tunjuk tangan. Bang Sam yang nggak punya dosa. Yang nggak punya dosa. Yang kedua, yang dosanya dikit, tunjuk tangan. Dikit, yang dosanya dikit. Bang Sam dikit. Yang dosanya banyak, tunjuk tangan. 1, 2, 4. Ramadan, bulan yang membakar semua dosa-dosa. Maka nggak salah kalau Rasulullah katakan man shomahu wa qomahu imanan wa ihtisaban. Ya. Man shomahu wa qomahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasanya lalu mendirikan Ramadannya, apa mendirikan Ramadannya? Puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya, itu yang dimaksud apa? Man shomahu wa qomahu. Barang siapa yang puasanya dan mendirikan Ramadannya imanan wahtisaban, karena iman dan berharap ridha Allah, ghufirallahu
ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan maafkan dosanya yang lalu, bahkannya akan. Maka tadi yang saya ingin sampaikan Bapak Saudara, yuk tanamkan di benak kepala kita, ya, jadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Ya, jangan berpikir begini, masih ada tahun depan, ya, masih ada tahun depan, masih ada Ramadan tahun depan. Jangan. Ya, kalau kita berpikir, ya Allah, kalau memang ya Allah, kalau memang Ramadanku kali ini ya Allah merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidupku ya Allah. Ya Allah, kalau memang Ramadanku kali ini ya Allah adalah Ramadan yang terakhir dalam hidupku ya Allah. Alangkah ruginya kita kalau kita nggak manfaatkan Ramadan kita kali ini, ya, di mana doa diijabah, amal ibadah lipat gandakan, ya, semua apa yang kita perbuat menjadi kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Alangkah ruginya ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan, terus Ramadan kita kayak dulu-dulu lagi. Tarawih penuhnya cuman malam pertama sampai malam ke-7, betul? Ini di mana saya tarawih? Ya Allah, semua masjid pasang tenda. Nggak pakai tenda, pakai terpal bawahnya. Kenapa? Saking bludaknya jemaah. Semua begitu masjid. Malam ke-7, paling lamanya lagi malam ke-10, tendanya udah dicopot, terpalnya udah digulung. Kemana? Kemana? Perginya ke mall. Betul? Alangkah ruginya. Maka tanamkan dalam benak kita, ya Allah, doaku kau ijabah, ya Allah, doaku kau kabulkan. 2 bulan sebelum masuk Ramadan kita berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepadaku di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Lalu kita katakan bagaimana? Wa ballighna Ramadan. Pertemukan aku ya Allah dengan bulan Ramadan-Mu. Lalu hari ini Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan kita merasakan puasa Ramadan. Subhanallah. Terus kita sia-siakan Ramadan. Gimana Ramadan bisa membakar dosa-dosa kita? Demi Allah, gak ada jaminan buat Bapak semua, termasuk buat saya, bisa ketemu Ramadan yang Allah tahun depan. Buktinya Habib siapa kemarin? Nurul Mustafa, ya, Habib Ja'far, ya, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, ya, kemarin, ya, hari Rabu baru sholat duha beliau. Habis sholat duha duduk nggak sakit, malamnya masih ngisi kajian, pagi sholat duha duduk. Ternyata Allah punya mau lain. Allah panggil di hari ketiga bulan Ramadan. Subhanallah. Beliau orang alim, beliau orang yang dekat kepada Allah, ya. Dipanggil oleh Allah. Mungkin saya katakan dosanya nggak kayak kita mungkin. Lalu kita nih Pak, yang sudah jelas zunubi mislu aqdadir rimani, dosaku bagaikan bilangan pasir. Zunubi mislu aqdadir rimali, dosaku bagaikan bilangan pasir ya Allah, yang aku sendiri tidak sanggup untuk menghitungnya. Bahkan dosaku ya Allah, istriku di rumah gak tahu ya Allah, dosaku ya Allah, anak-anakku di rumah gak ada yang tahu ya Allah, yang tahu hanya hatiku dan Engkau ya Allah. Maka ketemu bulan Ramadan kita sia-siakan, rugi betul kita ini Pak, rugi betul. Ayo perbaiki. Beliau, ya, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf itu usianya 43 tahun, masih muda, ya. Ada yang umur 40 di sini, umur 46, kira 40, Masya Allah. Kelihatan masih muda. Orang kalau dekat sama Allah begitu, ya, 46 saya kira 40 kan. Halo,
usia 40 itu usia rawan. Bener. Usia rawan 40. Kalau sudah lewat daripada 40 agak amanan dikit. 46 aman. 40 rawan. Rawannya apa? Tadi kalau memang pendek umurnya. Kalau nggak pendek umurnya, kegoda sama perempuan lain. Umur ketiga dia 40. Model bangsa begini kan umur 40. Artinya apa? Memang usia rawan 40 itu. Ya Allah. Ya. Coba kita lihat sama-sama. Habib Munzir Al-Musawwah. Beliau meninggal pada usia 40 tahun. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, beliau meninggal pada usia 40 tahun. Kita lihat lagi. Jupe meninggal pada usia 36 tahun. Taufik Safalas meninggal pada usia 32 tahun. Olga Saputra, beliau meninggal pada usia 30 tahun. Ustadz Arifin Ilham, beliau meninggal pada usia 46 tahun. Emang usia rawan. 40 tahun nih. Bangsa 40 tahun saya. Bangsa 40 tahun usaha ke bawah dia. Maka di usia tadi gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai penyesalan. Sholat masih berani tinggal. Ada yang masih berani tinggal sholat? Ya. Di sini nggak ada, ya emang lagi ngaji, ya kan? Coba kalau lagi di luar, ya, yang berani tinggal sholat. Bahkan tadi sebelum saya berdiri sudah diumumkan Ramadan kali ini jangan kemana-mana, yang mau sholat ba'diyah silakan sholat ba'diyah, akan diisi kajian zuhur. Tapi kan tadi ya, tetap aja satu pulang, ya. Makanya nanti yang pulang itu sama juga guru. Ya, baru ngomong nih. Kok baru ngomong ya? Iya bener. Emang susah juga lu ah. Jadi orang yang kalau dia nggak paham kan bahasa kita ya, biarin ada pulang. Daripada dia duduk juga kan budak di dalam. Kalau bangsa mengerti masa mau pulang juga. Jadi artinya begini, orang yang ahli ibadah ya itu sama seperti apa saya bilang tadi ya, ini rumahnya Allah. Orang ahli ibadah ketika dalam rumahnya Allah dia senang, dia suka. Kenapa? Tadi orang ahli ibadah ya. Tapi kalau bukan orang ahli ibadah, subhanallah, rasanya berat banget buat di rumah Allah. Mudah-mudahan yang hadir tadi yang saya katakan orang-orang ahli ibadah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi yuk yang sholatnya belum benar perbaiki. Yang bacaan Qur'annya belum bagus, yuk nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada kata terlambat buat memperbaiki bacaan Quran kita. Di sini ada guru kita, subhanallah, yang standby setiap hari, sadar bacaan Quran belum benar, sadar makhorijul huruf kita belum bagus, datang minta belajar, nggak ada kata terlambat. Ya. Ini subhanallah, zuhur kerepotan, asar kesorean, maghrib kelelahan, isya ketiduran, subuh kesiangan. Pengalaman. Maka sekali lagi saya katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Nanti yang dihisab, yang dihitung pertama kali, kata Rasul dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang dihisab, yang dihitung adalah salat. Wa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau benar salatnya, sempurna salatnya, maka benar semua amal ibadahnya.
Wa in fasadat, dan apabila rusak sholatnya, berantakan sholatnya, nggak benar sholatnya, maka rusak semua amal ibadahnya. Bangsa, orang tua masih ada, dua-duanya. Tinggal satu, siapa yang ada? Ibu. Alhamdulillah. Bang Arif juga dengan ibu ya? Bang, orang tua masih ada, Bang? Masih ada, saya? Ibu, bapak, subhanallah, ibu, bapak. Ada yang orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya. Ya. Maaf, ada yang istrinya sudah meninggal. Bang Sam, masih ada. Dua apa tiga? Oh, tiga ya? Oh, tiga. Kalau yang istri kita udah meninggal, yang anak kita sudah meninggal, yang orang tua kita sudah meninggal, dengerin ya. Kalau saja kita tahu ya, Bang Sam, bapak kita yang sudah meninggal, Bang Haji Arif, ayah kita yang sudah meninggal, Bang, ibu kita yang sudah meninggal, istri kita yang sudah meninggal, anak kita yang sudah meninggal, bahkan teman kantor kita yang sudah meninggal. Kalau saja kita tahu mereka semua berkata kepada Allah yang berada di alam barzah, dia bilang kepada Allah, dia minta kepada Allah, apa dia katakan? Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah. Balikan lagi aku ke dunia, ya Allah. Mau ngapain? Orang tua kita, istri kita, teman kita, anak kita minta dikembalikan lagi ke dunia. Mau apa dia? Dia katakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah. Aku pengen sholat, ya Allah. Aku ingin perbaiki sholat, ya Allah. Pengen kembali ke dunia, baru pengen memperbaiki sholat. Udah nggak bisa. Lalu sekarang nih, kita yang dikasih umur panjang, badan sehat, ketemu dengan Ramadan, ayo perbaiki sholat kita. Allah sudah katakan tadi di ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kau lihat persiapan apa, bekal apa yang sudah kau siapkan untuk dirimu sendiri. Nanti ketika ketemu Allah Qadi Rabbul Jalil, Allah yang maha adil, Allah hakim yang gak bisa dibayar, Allah hakim yang gak bisa disogok, Allah hakim yang gak bisa utak-atik undang-undang. Kalau hakim sekarang bisa utak-atik undang-undang. Oh, kau baru 36 tahun, kau belum bisa jadi wakil presiden. Entah, tunggu dulu. Aku utak-atik tuh, jadi juga wakil presiden. Hakim sekarang. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Qadi Rabbul Jalil, hakim yang maha adil, yang gak bisa disogok, yang gak bisa utak-atik tadi, Pak Hukum. Subhanallah. Ayo perbaiki. Kita akan menuju, Bapak Saudara, kita akan menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya. Kematian kita besok, kematian kita nanti itu adalah pintu gerbang awal. Kematian kita nanti adalah pintu gerbang awal menuju kehidupan yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali tipu daya belaka. Subhanallah. Kalau sekarang cuma tipu daya belaka dan akhirat yang lebih kekal, ya, maka tanya, fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang sudah kau siapkan untuk dirimu sendiri ketika nanti ketemu Allah Qadi Rabbul Jalil. Ya, salat kita masih belum benar, sedekah kita masih hitung-hitung, betul? Bangun malam kita juga masih jarang. Subhanallah. Maka ayo, ini bulan Ramadan, doa diijabah, semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti ketika menuju kehidupan abadi kita nggak punya bekal apa-apa. Ya Allah, rugi. Bang Sam,
mau pulang ke Palembang. Mau pulang ke Palembang, tiba-tiba di tengah jalan kecopetan, habis duit kita. Di tengah perjalanan mau ke Palembang, duit kita habis kecopetan, betul? Maaf, ketika duit kita habis kecopetan, mungkin nggak masih minta tolong sama orang-orang di sekitar Palembang tadi, Pak? Bapak, saya kecopetan, alhamdulillah nggak ada lagi uang saya. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Mungkin nggak dibantu itu? Mungkin. Itu kalau nggak punya duit di dunia, betul? Lalu sampai di Palembang nyasar, Bang Sam, karena udah lama nggak pulang. Sampai di Palembang, ya Allah, kampungku di mana? Alamatnya di mana? Bingung. Masih bisa nanya nggak sama orang? Masih bisa nanya. Dikasih tahu nggak kira-kira? Dikasih tahu. Itu pulang kampung di dunia, betul? Tapi nanti ketika pulang kampung ke akhirat, pulang kampung ke akhirat, kita nggak punya bekal, kita nggak punya bekal. Dan bekal kita sekarang di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Tanam kebaikan, buat kebaikan, kita petiknya di mana? Di akhirat. Kalau sekarang nggak kita tanam kebaikan, sholat nggak mau, ngaji ogah, sedekah apalagi, nanti pulang ke akhirat nggak punya bekal apa-apa, bisa nggak pinjam sholat bini kita? Mama, sholatmu tak pinjam ya? Kata bini kita, gue juga perlu. Begitu bini kita. Bisa gak pinjam sedekah tetangga kita? Nggak bisa. Jangankan tadi tetangga, anak bini sendiri aja kita nggak bisa pinjam sedekahnya. Kita nggak bisa pinjam sholatnya. Kita nggak bisa pinjam amal ibadahnya. Semuanya apa? Amal ibadah masing-masing. Dan itu pasti kita akan pulang kampung yang namanya akhirat, kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan Bapak Saudara jadikan Ramadan kita hari ini adalah Ramadan yang terakhir. Ya, kenapa kalau Bapak jadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terakhir, maka Bapak akan selalu berbuat kebaikan. Ya. Tapi kalau Bapak berpikir Allah masih ada Ramadan tahun depan, ya, entah ada tahun depan, gua baru begini, ternyata belum ketemu Ramadan tahun depan, Allah punya mau lain. Kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Ya. Maka artinya siapapun kita, apapun kita, jangan terbuai dengan kenikmatan dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur, dunia tipu daya belaka. Ya. Dalam lagu sering dikatakan bagaimana? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum kerandamu diusung. Sadarlah diri, ya, tahu diuntung, sebelum kerandamu diusung. Subhanallah, kalau keranda kita sudah diusung, ya, baru kepengen sholat terlambat sudah, baru kepengen sedekah terlambat sudah, baru kepengen baca Quran terlambat sudah. Maka sekarang inilah, ayo kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ibadah. Allah memberikan kesempatan buat kita bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ya, sebelum saya tutup dengan doa, ya, sekali lagi, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Haji Arif di pesantren. Saya punya pesantren, alhamdulillah, ya, di mana pesantren saya itu ada anak-anak hafal Quran, ya, ada yang dari Lombok, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bima, ada yang dari NTB, ada yang dari Padang, alhamdulillah, ya, yang paling dekat cuma dari Depok sama dari Tambun, ya, semuanya mereka menghafal Quran di pondok pesantren yang saya pimpin. Demi Allah, mereka yang ada di sana satu sen pun tidak ada yang berbayar. Baik makannya, tidurnya, listriknya, air, semua gratis. Maka kalau Bapak punya tetangga, ya, punya anak yang kepengen menjadi hafiz ataupun hafizah, silakan daftar, ya, di pondok pesantren, ya, Tahfizul Quran Al-Banna Berkah Sejahtera, itu gratis 100%. Ya. Lalu makannya dari siapa? Ya. Lalu listriknya dari siapa? Saya yakin betul Allah punya keran banyak. Sama ini masjid
mesin airnya satu. Betul, mesin airnya satu ya, tapi kerannya banyak nggak? Kerannya banyak. Ketika buka keran yang satu keluar air, buka yang pojok keluar juga nggak? Buka yang di belakang keluar juga nggak? Keluar juga. Mesinnya satu, kerannya banyak. Allah Maha Kaya, Ghaniyun 'anil alamin. Kerannya banyak. Kerannya siapa? Bapak, ibu semua. Itulah keran-kerannya Allah yang buat mereka membantu yang sedang menghafal Al-Quran. Demi Allah Bapak, kita udah nggak bisa hafal Quran karena usia kita. Betul Bang Sam? Baca Quran tiap hari? Jarang. Itu aja dah. Baca Quran kita tiap hari? Jarang. Dengan kesibukan kita, betul? Tapi Nabi bilang begini, harfun min harfil Quran. Satu huruf dan huruf Al-Quran yang anak-anak tadi baca, yang anak-anak tadi menghafal, satu malaikat angkat tangan mendoakan kita yang membantu mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Ya. Nanti abang gelas sorbannya di luar aja Bang. Ya. Jangan di sini, kalau di sini dia nggak maju, kalau di sana dia keluar. Ya. Jadi Bapak yang Allah berikan kelebihan rezeki, silakan. Yang mau bantu, di mana Ustaz pesantrennya? Pesantren saya Jalan Raya Rawakuning, RT 1 RW 7 nomor 10 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Nama pesantrennya apa Ustaz? Al-Banna Berkah Sejahtera. Silakan yang mau daftar anak, tetangga, saudara ya, silakan daftar anak. Bulan Juni sudah penerimaan santri baru ya. Jadi saya mengajak kepada Bapak yang Allah berikan rezeki luas, ya rezeki lebih, silakan. Demi Allah tidak akan menjadi miskin ya. Demi Allah saya katakan tidak akan menjadi miskin. Buktinya saya pegawai negeri bukan, saya pegawai swasta bukan, tapi alhamdulillah ketika berasnya habis, saya mohon kepada Allah, ada yang datang dan terima beras. Itulah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah ridha buat kita semua. Allah panjangkan umur kita dalam ibadah. Ya Allah mudahkan dalam segala urusan dunia kita dan urusan akhirat kita kelak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya Maulana Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya muyassir yassir, yassir alaina kull asir, fatisirul asir alaika yasir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ya musahhil sahhil, sahhil alaina fi kulli umur, sahhil alaina fi kulli hal, sahhil alaina ma aradtana man matis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Bapak ya, di bulan Ramadan kita infak, kita sedekah akan dilipat gandakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.